Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Nur Latifah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kesalahan berbahasa. Tetapi saya di sini tidak sendiri untuk mempresentasikan mengenai analisis kesalahan berbahasa. Ada anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Mbak Fudi Diawayunityas NIM 17010040025, dan yang kedua itu ada Nindya Putri Anissa NIM 17010040026, dan saya sendiri itu ada Arini Nur Latifah NIM 17010040027. Tetapi di dalam presentasi kami mengenai analisis kesalahan berbahasa itu tidak sekedar materi mengenai analisis kesalahan berbahasa, tetapi nantinya dari kelompok kami akan menganalisis mengenai beberapa teks yang terdapat di dalam bahan ajar kelas 11 semester 1 seperti itu. Tetapi sebelum kita dapat menganalisis kesalahan berbahasa, kita harus mengetahui terlebih dahulu materi mengenai analisis kesalahan berbahasa, yaitu mengenai apa sih itu analisis kesalahan berbahasa, kemudian apa saja langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menganalisis kesalahan berbahasa. Nanti kita akan lanjut di dalam presentasi selanjutnya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sebuah analisis kesalahan berbahasa. Jadi menurut Tarigan tahun 2011 halaman 68 bahwa analisis kesalahan berbahasa adalah suatu proses kerja yang digunakan oleh para peneliti bahasa dengan langkah-langkah pengumpulan data, pengidentifikasian kesalahan yang terdapat di dalam data, penjelasan kesalahan tersebut, pengklasifikasian kesalahan itu berdasarkan penyebabnya, serta pengevaluasian taraf keseriusan kesalahan itu. Kemudian di dalam kita menganalisis kesalahan berbahasa, terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan, yaitu ada 5 langkah dalam menganalisis kesalahan berbahasa. Yang pertama itu ada pengumpulan data, yang kedua itu ada pengidentifikasian kesalahan, yang ketiga itu ada penjelasan kesalahan, yang keempat itu ada pengklasifikasian kesalahan, dan yang terakhir itu ada pengevaluasian kesalahan. Seperti itu. Kemudian di dalam analisis kesalahan berbahasa itu menurut Corder dalam Fisiak tahun 1981, analisis kesalahan berbahasa itu terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama ada lepsis, yang kedua ada error, dan yang ketiga itu ada mistake. Jadi apa sih yang disebut dengan lepsis? Lepsis adalah kesalahan berbahasa akibat penutur beralih cara untuk menyatakan sesuatu sebelum tuturan atau kalimat selesai dinyatakan secara lengkap. Kemudian di dalam lepsis ini sendiri itu terjadi akibat penutur itu tidak sengaja atau tidak mengetahui apa yang dia katakan, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada error. Error adalah kesalahan berbahasa akibat penutur melanggar kaidah atau aturan tata bahasa atau break of code. Jadi di dalam error ini sendiri seorang penutur itu sudah mengetahui atau sudah memiliki tata bahasa, tetapi tata bahasa itu berbeda dengan tata bahasa yang lainnya, sehingga menurut orang tersebut benar, tetapi menurut secara kaidah kebahasaan yang benar itu salah. Jadi ini terjadi kesalahan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada mistake. Jadi yang disebut dengan mistake itu adalah kesalahan berbahasa akibat penutur tidak tepat dalam memilih kata atau ungkapan untuk situasi tertentu. Jadi di dalam mistake ini sendiri penutur itu tidak berbahasa sesuai dengan kaidah kebahasaan yang ada, seperti itu. Kemudian menurut Tarigan tahun 1990, jadi istilah error dengan mistake itu saling bersinonim atau sama, yaitu error yang berarti kesalahan, sedangkan mistake itu berarti kekeliruan. Jadi kesalahan berbahasa itu mengacu pada penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu. Sementara itu, kekeliruan adalah penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu, tetapi tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran berbahasa. Kemudian yang selanjutnya itu wilayah dari taksonomi analisis kesalahan berbahasa itu
ada wilayahnya atau taksonominya itu berupa linguistik, yaitu ada kesalahan dalam tataran fonologi, kesalahan dalam tataran morfologi dan sintaksis, kemudian ada kesalahan tataran semantik dan kata, serta kesalahan tataran wacana. Kemudian di dalam taksonomi tersebut terdapat beberapa bagian lagi. Jadi dalam kesalahan berbahasa pada tataran fonologi itu meliputi perubahan pengucapan fonem, penghilangan fonem, dan perubahan bunyi diftong menjadi bunyi tunggal atau fonem tunggal. Kemudian analisis kesalahan berbahasa pada tataran morfologi itu terbagi atas kesalahan afiksasi, kemudian kesalahan republikasi, dan kesalahan permajemukan. Itu menurut Utami tahun 2017. Kemudian di dalam kesalahan berbahasa taksonomi berupa sintaksis itu terdapat kesalahan kalimat yang tidak bersubjek dan tidak berpredikat. Kemudian kalimat tidak berpredikat, ada penggandaan subjek antara predikat dan objek yang tersisipi, kalimat yang tidak logis, kalimat yang ambigu, penghilangan konjungsi, penggunaan konjungsi yang berlebihan, urutannya tidak paralel, kemudian ada penggunaan istilah asing, dan penggunaan kata tanya yang tidak perlu. Kemudian yang ada selanjutnya itu ada kesalahan di bidang tataran semantik, itu meliputi penggunaan kata-kata yang mirip dan pilihan kata yang tidak tepat menurut Kurniadi tahun 2017. Kemudian yang terakhir itu ada kesalahan pada tataran wacana, meliputi faktor kohesi dan faktor koherensi seperti itu. Kemudian di dalam analisis kesalahan berbahasa itu terdapat fungsi apa saja sih ketika kita menganalisis kesalahan berbahasa. Jadi ada dua pakar yang menjelaskan mengenai fungsi dari analisis kesalahan berbahasa. Yang pertama itu menurut Parera tahun 1993 halaman 7 bahwa analisis kesalahan itu dilakukan untuk yang pertama menemukan seberapa baik dan benar seseorang itu mengetahui bahasa ajaran. Kemudian yang kedua itu mengetahui bagaimana seseorang belajar bahasa. Kemudian yang ketiga itu memperoleh informasi tentang kesulitan-kesulitan dalam belajar bahasa. Kemudian pakar yang kedua itu menyebutkan bahwa Sidar dalam Tarigan tahun 1990 bahwa analisis kesalahan itu berfungsi untuk yang pertama menentukan urutan penyajian butir-butir yang diajarkan dalam kelas dan buku teks, itu misalnya dalam urutan mudah dan sukar, dari mudah ke sukar. Kemudian yang kedua itu ada menentukan urutan jenjang relatif penekanan, penjelasan, dan latihan berbagai butir bahan yang diajarkan. Kemudian yang ketiga itu ada merencanakan latihan dan remedial, dan yang keempat itu ada memilih butir-butir bagi pengujian kemahiran siswa. Kemudian apa saja sih objek dari analisis kesalahan berbahasa? Tentunya objek dari analisis kesalahan berbahasa pastinya adalah bahasa itu sendiri. Jadi objek analisis kesalahan berbahasa adalah secara umum pemakaian bahasa yang dilakukan oleh peserta didik. Namun dalam hal ini itu tidak semua jenis pemakaian bahasa itu menjadi objek dari analisis kesalahan berbahasa, melainkan hanya pemakaian bahasa yang bersifat formal atau resmi, yaitu seperti pada laporan penelitian, karya ilmiah itu seperti berupa skripsi, tesis, disertasi, dan makalah. Kemudian ada laporan kegiatan seperti kegiatan workshop, lokakarya, seminar, praktik kerja lapangan, dan lain-lain. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis deskriptif. Jadi apa sih itu analisis deskriptif? Jadi beberapa pakar itu menjelaskan mengenai apa sih itu analisis deskriptif, bahwa berbagai macam definisi tentang penelitian deskriptif itu diantaranya adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih atau independen, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Itu menurut Sugiono tahun 2003. Kemudian pendapat lain mengatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, menurut Suharsini Arikunto tahun 2005.
Jadi dari kedua pendapat pakar tersebut disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Kemudian di dalam analisis deskriptif ini biasanya identik dengan berupa penjelasan secara kalimat atau deskripsi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi bahan ajar dari kelas 11 semester 1, yaitu yang pertama itu ada berupa teks prosedur. Jadi menurut Marianto dan kawan-kawan tahun 2004 halaman 36 bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Kemudian berdasarkan dari segi isinya itu teks prosedur mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama ada panduan langkah-langkah yang harus dilakukan, yang kedua itu ada aturan atau batasan dalam hal bahan, kegiatan dalam melakukan kegiatan. Kemudian yang ketiga itu ada isi kegiatan yang dilakukan itu secara urut. Kemudian di dalam teks prosedur atau sebuah teks pastinya terdapat struktur atau unsur pembangun dari sebuah teks. Sedangkan di dalam teks prosedur ini sendiri terdapat beberapa struktur teks prosedur, yaitu yang pertama itu ada judul, yang kedua ada tujuan, yang ketiga itu ada bahan dan alat, dan yang keempat itu ada langkah-langkah. Seperti itu. Kemudian di dalam teks prosedur terdapat ciri kebahasaan. Ada 5 ciri kebahasaan teks prosedur. Yang pertama itu banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif, di mana kata kerja imperatif itu dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Kemudian ciri kebahasaan yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Kemudian yang ketiga itu banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Dan yang keempat itu ada banyak menggunakan pernyataan persuasif. Dan yang kelima itu apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Jadi yang dimaksud dengan ciri kebahasaan yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas, itu dimaksud bahwa semisal kita membahas mengenai cara membuka laptop, pasti kata-kata yang dipakai itu berkaitan dengan laptop sendiri. Seperti semisal di dalam laptop terdapat kata start atau klik atau apapun, itu hanya terdapat di dalam satu bidang itu. Jadi kata-kata teknis itu seperti kata-kata yang di dalamnya satu unsur bidang kebahasaan. Kemudian yang ketiga itu banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Jadi biasanya terdapat penambahan berupa kata-kata seperti itu. Ya, seperti itu presentasi dari saya. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Furidiah Wahyuningtyas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furidiah Wahyuningtyas dari kelompok 9 akan melanjutkan presentasi mengenai analisis kebahasaan pada teks eksplanasi, teks ceramah, dan cerpen. Menurut Isnatun dan Farida, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam ataupun sosial. Sedangkan menurut Priyatni, struktur isi teks eksplanasi terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama, judul teks eksplanasi menggambarkan fenomena yang hendak dijelaskan. Kedua, pernyataan umum dalam teks eksplanasi berisi definisi fenomena yang dijelaskan, konteks fenomena tersebut, dan karakteristik umum dari fenomena tersebut. Ketiga, deretan penjelasan dalam teks eksplanasi menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi dan bagaimana fenomena itu terjadi.
bagaimana cara bekerjanya, serta apa saja syarat kondisi terjadinya fenomena tersebut. Dalam deretan penjelasan, teks eksplanasi berisikan tentang proses terjadinya dan proses keberadaan suatu fenomena, serta bagaimana proses atau tahapan terjadinya suatu fenomena. Dan yang terakhir, penutupan atau interpretasi dalam teks eksplanasi berisi kesimpulan atau opini penulis tentang fenomena yang sedang dijelaskan. Ciri kebahasaan teks eksplanasi menurut Priyatni terbagi menjadi 5 ciri. Yang pertama, struktur kalimatnya menggunakan konjungsi atau kata sambung yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Kedua, menggunakan konjungsi atau kata sambung penghubung waktu atau kalimat, misalnya jika, kalau, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Ciri kebahasaan teks eksplanasi yang ketiga, menjelaskan kondisi atau fenomena yang bukan menceritakan masa lalu. Keempat, fokus pada hal umum, bukan pada partisipan manusia, misalnya badai, gempa bumi, banjir, hujan, dan tanah longsor. Dan ciri kebahasaan teks eksplanasi yang terakhir, yaitu bahasanya ringkas, menarik, dan jelas. Langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi terbagi menjadi 5 langkah. Yang pertama, menentukan tema. Kedua, menentukan tujuan karangan. Ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Keempat, menyusun kerangka karangan sesuai dengan topik yang dipilih. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi. Selanjutnya tentang teks ceramah. Teks ceramah adalah proses pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak berisi tentang suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya yang terdiri atas 3 hal atau 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Dalam menulis teks ceramah, seseorang harus memperhatikan pemilihan gagasan dan penggunaan bahasa, sebagaimana teks ceramah memiliki ciri-ciri. Yang pertama, merupakan keterampilan berbahasa satu arah. Kedua, biasanya dilakukan dalam keperluan belajar mengajar leksik klasikal. Ketiga, pembicara berdiri di depan orang banyak untuk menyampaikan materi, sedangkan pendengar hanya menyimak. Dan yang terakhir, merupakan kegiatan pasif reseptif. Secara umum, tujuan seseorang berceramah terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, untuk menginformasikan, kedua, menghibur, dan yang ketiga, untuk membujuk, merayu, atau mempengaruhi. Berdasarkan tujuan umum tersebut, ceramah dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ceramah informatif. Kedua, ceramah argumentatif. Ketiga, ceramah instruktif. Dan yang keempat, ceramah persuasif. Terakhir, ceramah rekreatif. Ciri kebahasan teks ceramah terbagi menjadi 5 hal. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kedua, menggunakan kata teknis atau peristilahan dalam teks ceramah yang berkenaan dengan topik yang sedang dibahas. Ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat, dan digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan.
Keempat, menggunakan kata kerja mental, dan yang terakhir menggunakan kata-kata persuasif. Selanjutnya mengenai cerita pendek. Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan daripada satu tokoh dalam satu situasi. Seperti halnya jenis teks yang lainnya, cerita pendek dibentuk oleh sejumlah unsur. Adapun unsur yang berada langsung dalam teks cerpen dinamakan dengan unsur intrinsik yang meliputi tema, amanat, alur, penokohan, latar, dan gaya bahasa. Cerpen tergolong ke dalam jenis teks naratif. Dengan demikian terdapat pihak yang berperan sebagai tukang cerita atau pengarang, di mana dalam hal ini posisi pengarang terbagi menjadi dua posisi. Yang pertama berperan langsung sebagai orang pertama, dan yang kedua berperan sebagai orang ketiga. Posisi pengarang sebagai orang pertama, yakni sebagai tokoh yang terdapat dalam cerpen yang sedang atau yang bersangkutan. Dalam hal ini pengarang menggunakan kata orang pertama dalam menyampaikan ceritanya seperti dia, aku, dan kamu. Dan posisi pengarang yang kedua yaitu berperan sebagai orang ketiga atau sebagai pengamat, di mana dalam hal ini pengarang seringkali menggunakan kata dia untuk menyebutkan tokoh-tokohnya. Ciri kebahasaan pada teks cerita pendek terbagi menjadi 6. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau yang ditandai oleh fungsi keterangan bermakna kelampauan. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh tersebut. Selanjutnya, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditujukan oleh adanya tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Terakhir, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Selanjutnya mengenai analisis ciri kebahasaan pada materi ajar atau buku teks kelas 11 semester 1 akan dijelaskan oleh Saudari Nindya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis ciri kebahasan materi ajar dalam buku teks kelas 11 semester 1. Di sini analisis ciri kebahasan teks prosedur yaitu 1. Banyak menggunakan kata-kata kerja, perintah atau imperatif. Dari buku ajar kelas 11 semester 1 terdapat kata imperatif yaitu buka, pastikan, tekan, tutup, klik, diamkan, dan cabut. 2. Banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Dari buku ajar kelas 11 semester 1 yaitu latar monitor, CPU, keyboard, printer, kabel power, stabilizer, booting, start, mouse, desktop, dan turn off komputer. 3. Banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Dari buku ajar kelas 11 semester 1 yaitu konjungsi subordinatif, sebelum, dengan,
akan, setelah, agar, dan seperti. Konjungsi koordinatif dan atau. 4. Banyak menggunakan pernyataan persuasif. Dari buku ajar kelas 11 semester 1, yaitu dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. 5. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Dari buku ajar kelas 11 semester 1, yaitu dari buku tersebut tidak digambarkan mengenai ukuran, jumlah, maupun warna, tetapi dari teks yang disediakan banyak mengandung kata-kata yang merujuk pada komputer. Selanjutnya, analisis ciri kebahasan teks eksplanasi. 1. Memuat istilah. Dari buku ajar kelas 11 semester 1 tidak banyak menggunakan istilah-istilah karena bahasa yang digunakan dalam teks eksplanasi mengenai gempa bumi tersebut menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Hanya ditemukan kata skala Richter yang merupakan istilah dari kekuatan gempa bumi untuk menunjukkan besarannya. 2. Struktur kalimatnya menggunakan konjungsi atau kata sambung yang menunjukkan hubungan sebab atau akibat. Dari buku ajar kelas 11 semester 1, yaitu mengakibatkan disebabkan. 3. Menggunakan konjungsi atau kata sambung atau penghubung waktu atau kalimat. Dari buku ajar kelas 11 semester 1, yaitu tidak ditemukan konjungsi waktu pada teks eksplanasi yang berjudul Gempa Aceh. 4. Menjelaskan kondisi. Dari buku ajar kelas 11 semester 1 memang menjelaskan mengenai kondisi gempa Aceh pada saat ini, mulai dari kondisi bangunan yang rusak, jumlah korban jiwa baik di Aceh maupun beberapa negara yang terdampak. Misalnya, kekuatan gempa pada penghujung tahun 2004 itu mencapai 9,0 Richter dengan korban tewas mencapai 283.114 orang hilang dan 1.126.900 kehilangan tempat tinggal. Di Banda Aceh, sekitar 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami. 5. Fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Dari teks eksplanasi yang berjudul Gempa Aceh sudah jelas merupakan sebuah hal yang umum, karena gempa adalah salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Tujuan dari adanya teks eksplanasi mengenai gempa ini untuk menjelaskan mengenai gempa dan menghimbau masyarakat agar berhati-hati apabila terdapat sebuah bencana alam. 6. Bahasanya ringkas, menarik, dan jelas. Bahasa yang digunakan dari teks tersebut sederhana sehingga mudah dipahami oleh siswa. Kemudian, teks eksplanasi yang berjudul Gempa Aceh memberikan pernyataan yang jelas mulai dari kapan terjadinya, wilayah yang terkena dampak, hingga jumlah korban jiwa. Selanjutnya, analisis ciri kebahasan teks ceramah. 1. Menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Dari buku ajar kelas 11 semester 1, yaitu saya, bapak-bapak, dan ibu-ibu. 2. Menggunakan kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas.
dari buku ajar kelas 11 semester 1, yaitu tata krama, kesantunan berbahasa, etika berbahasa. 3. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab atau akibat, dan digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan. Dari buku ajar kelas 11 semester 1, yaitu sebab, karena, oleh, karena itu, kemudian, pada akhirnya. 4. Menggunakan kata-kata kerja mental. Dari buku ajar kelas 11 semester 1, yaitu diharapkan. 5. Menggunakan kata-kata persuasif. Dari buku kelas 11 semester 1, yaitu sebaiknya, diharapkan, perlu. Selanjutnya, analisis ciri kebahasan cerita pendek. 1. Banyak menggunakan kalimat bermakna lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan. Dari buku ajar kelas 11 semester 1, yaitu berhati-hati, kau merekat, kasih hingga tak terkoyak oleh waktu. Tiba-tiba kita harus berpencar di bawah langit menuju sudut yang kosong. Kekosongan itu kita bawa melewati jalan kesedihan. 2. Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Dari buku ajar kelas 11 semester 1, yaitu kelak katamu akan ada buah yang bakal dipetik sebagai kebulatan hati begitu mudah. 3. Banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Dari buku ajar kelas 11 semester 1, yaitu melompat. 4. Banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Dari buku ajar kelas 11 semester 1, yaitu isyarat sepasang angsa yang saling menggosokkan paruhnya. 5. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Dari buku ajar kelas 11 semester 1, merasakan. 6. Menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Dari buku ajar kelas 11 semester 1, yaitu aku takut bila aku berubah, tapi tak akan pernah pangeranku, ucapmu pelan. 7. Menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Dari buku ajar kelas 11 semester 1, yaitu kecewa, kebingungan, rindu, dan kesetiaan.